Sakit dimulai nih Bapak Ibu sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa rizqni fahma. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana sampai pada subuh kali ini Allah senantiasa masih menganugerahkan kita kenikmatan yang sangat-sangat luar biasa, yang dimana mungkin tidak semua orang dapat menikmatinya dan mungkin tidak semua orang itu mendapatkannya, yakni adalah nikmatnya bangun di waktu subuh. Alhamdulillah. Sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa, yakni adalah nikmat iman dan nikmat Islam yang senantiasa tetap tertanamkan dalam kehidupan kita, yang tetap tertanamkan dalam sanubari kita, yang senantiasa iman dan Islam ini menjadi kendaraan kita, menjadi gerbong kita menuju ke jannah firdausnya. Semoga kita beserta keluarga yang ada di rumah dan seluruh keluarga besar di dalam diri PNI ini senantiasa termasuk orang-orang yang mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya yang wajib kita syukuri yakni adalah nikmat sehat dan nikmat sempat. Maka benar kata Rasulullah mengatakan, Bapak Ibu, manusia itu nek dikasih dua kenikmatan ini kadang bikin lalai, kadang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini paling sering saya katakan. Karena apa? Kenikmatan sehat dan kenikmatan waktu luang itu membuat orang itu kadang lalai atau lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sehat, dia luang waktunya, tapi ketika semua itu diberikan, maka kadang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dia tidak tahu kesehatan Allah yang berikan, waktu luang siapa yang berikan? Allah juga yang berikan. Maka senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya, yang kadang orang sering lupa itu Bapak Ibu sekalian, yakni adalah sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa, yakni adalah nikmat bagaimana menjadi umatnya Kanjeng Nabi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah luar biasa. Sebuah kenikmatan yang itu sangat luar biasa, yang dimana kelak nanti di padang mahsyar yang paling sibuk itu adalah Rasulullah. Beliau mencari mana umatku yang di selama kehidupan di dunianya dia menjalankan segala sunnah-sunnahku, maka akan memprioritaskan dirinya untuk masuk ke surga bersamaku. Wah, keren. Kedua kalinya, selawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada sosok yang sangat spesial Bapak Ibu, yang dimana orang ini sangat-sangat mulia, sangat-sangat sempurna, yang dimana perkataannya, yang dimana perbuatannya, bahkan diamnya beliau ini Pak Bu menjadi syariat Islam, menjadi aturan dari Islam. Yakni siapa beliau? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gimana lan pripun kabare pada subuh ini semua sehat nggih? Alhamdulillah. Rada ngantuk-ngantuk sithik nggih mboten napa-napa. Semalam mungkin habis begadang nggih, malam Minggu, tapi ya Allah luar biasa. Saya semalam itu tidur 1:30 waktu sekali. Tapi ya inilah kehebatannya Allah ya.
Kadang itu kalau kita nggak niat, itu kadang bablas. Tapi ya Allah, setengah 2 kok belum tidur. Saya niatkan pokoknya besok bicara nih sebelum subuh, Bismillah, insya Allah bangun ya Allah, bangunkan saya. Dengan wasilah alarm, ya, maka kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu saya katakan di waktu subuh yang bisa berangkat untuk menunaikan sholat berjamaah yakni adalah orang-orang pilihan yang terpilih. Napa? Orang-orang pilihan yang terpilih. Semoga kita, keluarga kita ini insya Allah menjadi orang-orang pilihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin nanti agak sedikit cepat kita selesai karena nanti saya jam 6 harus sudah berada di Galur untuk ngisi di SD Negeri Keranggan. Jadi mungkin nanti 5:15 atau 5 pas atau jam 5 lebih sedikit kita selesaikan taklim kita biar nanti kita bisa pertama ngobrol-ngobrol dulu dan nanti bisa dilanjutkan untuk beraktivitas seperti biasanya lagi. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pada subuh kali ini membawakan sebuah judul atau tema yakni adalah cinta dan benci karena Allah. Wah ini keren. Bapak-bapak besok kalau misalnya mau beli buku nih, silakan beli buku Pilar-Pilar Pengokoh Nafsiyah Islamiyah. Ini bagaimana mengokohkan nafsiyah. Nafsiyah niku adalah pola sikap. Jadi di dalam Islam niku ada 2 pilar yang harus kita penuhi dalam kehidupan kita sebagai umat Islam, yakni adalah yang pertama adalah pola pikir atau akliyah, yang kedua adalah nafsiyah atau pola sikap. Jadi betapa banyak saat ini Bapak Ibu sekalian pemikiran-pemikiran atau akliyah atau sumber-sumber itu yang bukan dari Islam, sehingga standar perbuatan kita, standar pemikiran kita bukan standar dari Islam. Dan nafsiyah ini kita belajar bareng-bareng bagaimana sih cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Memang ada ya benci karena Allah. Kalau cinta karena Allah kan banyak ya. Ana uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah, itu sudah biasa. Tapi ini bagaimana benci karena Allah? Nah, kita akan belajar bagaimana cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta karena Allah adalah mencintai hamba Allah karena keimanannya kepada Allah dan ketaatan kepadanya. Jadi cinta dan bencinya kita karena Allah itu dilandaskan karena iman. Kita mungkin belum saling kenal Pak Bu. Indahnya umat Islam, belum saling kenal, belum saling tahu rumahnya di mana, namanya siapa, terus usianya berapa. Ketika bertemu mengucapkan apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum itu apa? Bentuk doa. Indahnya Islam, indahnya umat Muslim, bertemu saja itu sudah menebarkan doa. Dijawab Waalaikumsalam. Nah inilah bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan dilandaskan dengan keimanan. Sepintar-pintarannya apa orang, sekaya-kayanya apa orang, seintelektual apanya seseorang, ngapunten, nek boten beriman maka itu sia-sia. Di dalam Islam, orang yang berbuat kebaikan banyak, yang berbuat amal soleh banyak, namun dia tidak beriman kepada Allah, maka amalan-amalan itu bagaikan apa? Debu yang berteberangan. Debu yang apa? Berteberangan. Bayangkan Pak Bu, banyak orang yang beramal soleh atau melakukan kebaikan, tapi dia tidak beriman kepada Allah, maka maka harga mati dalam kehidupan kita adalah iman. Iman itu apa? Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat muslim mempercayai Allah, Tuhan kita, mempercayai persembahan kita yang adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita percaya bahwasanya Islam ini adalah menjadi gerbong kita untuk menuju ke akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Rasulullah itu pernah berdoa kepada orang yang mencintai. Seperti ini, ya Allah, karuniakan cintamu padaku dan cinta orang yang mencintaimu. Perhatikan baik-baik. Ya Allah, karuniakan cintamu, ya, karuniakan cintanya Allah kepadaku dan cinta orang yang mencintaimu.
Dan cinta orang-orang yang mengantarkan diriku pada cintamu, serta jadikan cintamu samudra cinta pada diriku melebihi air yang amat sangat dingin. Jadi Rasulullah itu minta kepada Allah, ya Allah, karuniakanlah cintamu kepadaku. Maka ketika kita bermajelis ilmu, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain kita dijanjikan surga oleh Allah, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah. Barang siapa yang dia melangkahkan kaki menuju ke majelis ilmu, maka Allah mudahkan langkahnya menuju ke surga. Allah menurunkan sebuah hal yang sangat luar biasa ketika sedang bermajelis ilmu. Apa yang pertama? Sakinah. Apa Pak Bu? Sakinah. Sakinah ini kenapa? Tenang, tentrem, adem, ayem. Mungkin kita di rumah ada masalah, mungkin kita di kantor ada masalah, mungkin kita ngurus anak nggak ada masalah, mungkin di sekolah kita ada permasalahan, mungkin di tetangga kita ada masalah, tapi kita bisa duduk bermajelis ilmu seperti ini. Kok iso adem ya? Kok iso masih? Kok bisa tentrem ya? Kok bisa tenang ya? Kenapa? Allah janjikan, engkau kalau duduk di majelis ilmu, maka yang aku berikan pertama kepada engkau adalah sakinah, ketenangan. Banyak nggak Pak Bu sekarang orang yang mungkin bergelimangan harta tapi gelisah? Banyak. Ada nggak sekarang Bu orang yang mobilnya banyak mungkin tapi dia gelisah hidupnya? Banyak. Maka dia tidak tahu esensi bagaimana bermajelis ilmu. Allah turunkan sakinah. Yang kedua, setelah aku turunkan sakinah di majelis ilmu, maka aku turunkan yang namanya rahmatku. Napa? Rahmat. Apa nih rahmat? Suaminya Bu Sofi beda. Itu bukan Pak Rahmat, tapi rahmat atau kasih sayang dari Allah. Kalau kita dicintai sama makhluk Pak Bu, itu kita senang kan? Senang ya? Aku dicintai sama suami, aku dicintai sama istri, aku dicintai sama tetangga. Lah ini yang Allah berkata sendiri, aku akan memberikan rahmat, aku akan memberikan kucuran kasih sayang kepada orang-orang yang bermajelis ilmu. Maka seharusnya setiap pagi mungkin ada taklim dimanapun, entah itu online atau offline, datangi. Insya Allah di situ banyak keberkahan di dalamnya. Maka kok kenapa kita melaksanakan subuh jariah walaupun masih 2 pekan sekali, itu bentuk kita melatih diri kita untuk terbiasa berjamaah sholat subuh. Orangnya itu aja. Ya tidak apa-apa. Ya karena memang yang baru mau tergerak ya orang-orang seperti ini. Maka yang perlu kita fokuskan adalah mengajak dan terus mengajar. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada sebuah hadis dari Anas bin Malik yang dikeluarkan dari Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yajidu ahadun halawatal imani hatta yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illallah." Siapapun tidak akan merasakan manisnya iman hingga ia mencintai seseorang tidak karena yang lain kecuali karena Allah semata. Kita Bapak Ibu berjamaah ngaji bareng di sini. Saya cintanya kepada jenengan bukan karena cinta dunia. Ya, kumpulnya kita di sini itu bukan karena perkara cinta duniawi, tapi perkara cinta karena Allah. Apapun yang disandingkan dengan Allah, apapun yang dijejerkan dengan Allah, apapun yang dikaitkan dengan Allah, pasti dia akan mulia. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk di perumahan ini, di mushola dalam diri ini, siapapun dia, maka selalu saya katakan begini Pak Bu, siapapun dia orangnya, selama dia meninggikan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kiblatnya sama, sholatnya sama, kitabnya sama, syahadatnya sama, walaupun kita berbeda tempat ngaji, walaupun kita berbeda background organisasi masyarakatnya atau ormasnya, maka selalu saya bilang, saya sepakat dia saudara saya. Kalau kita sudah merasakan atau sudah menjadikan orang yang menjadi berbeda dengan kita atau menjadi saudara kita, kita mau ngapain makan enak laksanakannya.
Maka selalu saya katakan di musola dalam Filipina ini monggo bebas selama niatnya mau memakmurkan, tidak ada kepentingan pribadi, maka silakan dijalankan. Tidak perlu kita gondo-gondoan apa pemahamanmu, siapa kamu dan dari mana kamu, enggak. Karena kepentingan kita bukan itu. Kepentingan kita memakmurkan musola ini. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau kita flashback nih 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sebelum ada musola ini atau sebelum awal-awal musola ini berdiri, kira-kira ada enggak anak-anak itu yang bagaimana mereka rebutan azan? Ada bukan? Keren loh, di musola itu keren Pak Bu. Bocah-bocah adewe niku kendel-kendel keren-keren loh. Gelute mergo napa? Mergo apa? Rebutan mikrofon mau azan mau iqomah coba. Ya, di luar sana banyak yang dia itu berantem gelut mergo rebutan cewek, mergo rebutan tahta mungkin ya. Mungkin rebutan jajan, rebutan apa? Ini rebutan apa? Rebutan koman. Masya Allah, keren baru kali ini ya. Mungkin besok bisa dipasang Pak Adi, satu mikrofon sana biar semua bisa iqomah. Itu bertanda apa Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Makmurnya musola, makmurnya masjid bukan yang tolak ukurnya itu banyak jamaahnya, enggak. Kalau musola kita disamakan dengan Masjid Jami, Masjid Agung, Masjid Jogokarian yang ada di Yogyakarta, ya jauh kalah jauh. Tapi ciri-ciri musola atau masjid yang dia makmur, yang dimana orang atau jamaahnya bisa bertumbuh dan berkembang, bukan cuma badannya, tapi pemikirannya, tapi pemahaman Islam. Ya, dari yang nggak tahu menjadi tahu, dari yang nggak berjamaah menjadi berjamaah, dari yang nggak baca Quran jadi baca Quran, yang nggak taklim jadi taklim. Nah, itulah salah satu ciri-ciri musola atau masjid makmur. Maka Bapak Ibu saya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, PR terbesar kita itu ini malah gelut piye to ya. Kurang seru. Ya, maka PR terbesar kita itu Bapak Ibu sekalian menjadikan musola ini itu sebagai tempat terbaik, tempat ternyaman untuk orang-orang yang punya masalah. Ya, sehingga apa? Ya, bentuk cinta kita tadi kepada saudara kita, kepada keluarga kita untuk bagaimana bisa landasannya itu atas keimanan dan atas cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba deh cek kalau orang ngumpulnya ya atau orang sefrekuensi dengan dilandaskan dengan keimanan, pasti obrolannya berbeda. Gimana Bapak? Pasti berbeda. Ya, lagi dan lagi circle atau pertemanan atau lingkungan itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sangat salut ya di musola dalam Filipina ini jamaahnya, bapak-bapaknya, ibu-ibunya itu bisa bertumbuh. Sekelas musola, sepekan itu ada kegiatan 3, 2, 4 kali dalam sepekan itu. Bagi saya itu udah luar biasa Bapak Ibu sekalian. Gimana Bapak? Iya. Mungkin secara jamaah mungkin belum maksimal. Ya enggak apa-apa, tapi terus netes. Insya Allah nanti Allah akan membesarkan musola ini, Allah akan membesarkan manfaat di dalam musola ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Rasulullah juga pernah bersabda bahwasanya al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan bersama orang yang dicintainya. Orang itu, ruh itu akan berkumpul dengan yang satu frekuensi. Jangankan manusia, ya. Nyetel radio, radio punya frekuensi mana? Punya. Disamakan frekuensi radio mobil kita dengan frekuensi sinyal yang ada di channel radio sana, maka akan ketemu dan muncullah sebuah suara yang di situ penyiar radio menyampaikan sesuatu, betul? Nah, sama di dalam ruh kita Bu, Pak, di dalam jiwa kita itu pasti ada kecondongan untuk berkumpul dengan yang sefrekuensi. Nah, dia senang berjamaah, pasti dia akan dikumpulkan dengan orang yang sering berjamaah. Kalau dia cintanya kepada musola, cintanya kepada majelis taklim, pasti dia akan dikumpulkan dengan majelis taklim. Sama kayak saya dulu, ya sebelum ngaji seperti ini, saya dulu sering
suka kopdar. Kopdar itu kalau anak motor itu apa yang nongkrong. Dulu saya paling senang nongkrong dengan motor. Ya karena saya cinta dengan tongkrongan, maka saya akan dipertemukan dengan teman-teman yang setongkrongan. Tapi setelah berubah, setelah beralih kecintaan saya nongkrongnya di majelis ilmu, ya maka akan ketemu dengan panjenengan-panjenengan semua yang ada di sini. Sama Pak, sama Bu, kita dengan orang mungkin yang maaf di luar sana, sama aja sebenarnya konsepnya. Dengan dikumpulkan yang satu frekuensi. Nah pertanyaannya, frekuensi itu yang apa dulu kan gitu. Ibu-ibu mungkin frekuensinya di luar sana, ya ngumpul bahas yang enggak, tapi enggak mungkin kan kalau di musola kayak gini ngomong enggak mungkin. Nah maka frekuensi itu akan sama ketika kita akan merujuk ke sesuatu yang sama. Mas Tanto berangkat ke sini ada kepentingan sama Allah. Pak Heri berangkat ke sini ada kepentingan karena Allah. Mbak Biman jauh-jauh ke sini ada kepentingan karena Allah. Nah kita akan dikumpulkan semua ini frekuensinya karena Allah. Dan ini frekuensi yang paling terkuat Bapak Ibu sekalian. Baik itu di lingkungan, baik itu di dalam diri sendiri, baik itu di dalam keluarga kita, hal terkuat dalam kehidupan kita adalah pegangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kata bahasa Inggris, ikdam itu adalah apa? Dekengane pusat. Siapa dekengane pusat? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin istri boleh pergi, mungkin harta boleh hilang, mungkin rumah boleh retak-retak. Mungkin rumah boleh pergi, mungkin rumah boleh hilang, mungkin tanah bisa menjauh daripada kita. Tapi satu yang nggak boleh hilang dalam kehidupan kita, siapa? Allah. Maka sedang terpuruk-puruknya dalam kehidupan, sedang gelisah-gelisah dalam kehidupan, ingat kata Allah, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu bersedih hambaku, aku ini selalu berada di sampingmu, selalu membersamaimu. Ud'uni astajib lakum, mintalah kamu maka akan aku berikan. Terkadang kita Pak Bu ya banyak mintanya, sedikit sujudnya. Kira bawa ketika, jadi kan bini saya pernah bilang ya, kita tuh kalau kembali kepada Allah dengan dua pintu ya. Yang pertama itu ada pintu yang pertama adalah pintu masalah, dan yang kedua pintu syukur. Banyak orang atau manusia atau orang itu ketika kembali kepada Allah itu lewat pintu masalah. Lagi ada masalah, ya Allah jalur duit, ya Allah sembuhkanlah aku. Ada masalah kembali kepada Allah. Apakah ini salah? Enggak, ini benar. Pintunya itu masalah. Dan yang kedua, ya orang itu akan kembali kepada Allah melalui pintu syukur. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih Engkau bangunkan aku subuh kali ini. Ya Allah, terima kasih Engkau kuatkan ragaku untuk bisa berangkat ke musola. Ya Allah, terima kasih Engkau mantapkan jiwaku untuk berjamaah di musola. Ini bentuk rasa syukur. Kalau kita mau masuk lewat pintu masalah boleh, tapi ini yang paling banyak dimasuki oleh orang, dan yang paling jarang dimasuki oleh orang adalah pintu syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum. Apabila kamu bersyukur atas nikmatku, kata Allah, la azidannakum, maka akan kutambahkan nikmat. Maka mulai dari hal-hal terkecil ya, mulai dari bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ambil air wudu, ya Allah terima kasih. Habis duduk majelis ilmu, ya Allah terima kasih. Ya, di majelis ilmu ini Bapak Ibu sekalian, mungkin kita di sini ada 200 orang mungkin ya, 1 2 3 200 orang misalnya, perwakilan aja ya. Tapi sadar nggak sadar, di majelis ilmu itu di dalam sebuah riwayat mengatakan ada ribuan malaikat yang ikut turut serta mendoakan jenengan. Maka kalau jenengan duduk majelis ilmu, banyak-banyak berdoa kesehatan, berdoa kelapangan rezeki, berdoa anak menjadi anak yang soleh, berdoa diberikan perekonomian yang stabil dan segala macamnya. Banyak-banyak berdoa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan
cintanya kita kepada saudara kita, ini keren banget Bapak Ibu. Ada sebuah riwayat yang mengatakan seperti ini. Ketika kita mendoakan saudara kita, mendoakan kebaikan, maka malaikat turut serta mendoakan, amin, semoga engkau mendapatkan yang setimpal. Maka kalau tetangga sedang naik ekonominya, sedang mendapatkan misalnya nurunin motor NMAX, keren ya. Belinya di mana? Mataram Sakti. Di mana Mataram Sakti? Di depan apa? Paling kita dapat feel. Iya. Ya kita jangan ngerasa, alah paling niku aku Yusuf 20. Enggak seperti itu. Ketika saudara kita sedang berbahagia, maka kita apa? Amin. Semoga kelak saya juga bisa mendapatkan hal seperti itu. Apa kata malaikat? Semoga engkau mendapatkan yang setimpal. Level keimanan orang itu berbeda-beda Bapak sekalian ya. Maka kalau kita majelis ilmu, minimal iman kita itu semakin mantap. Melihat saudara kita bahagia, harusnya kita juga bahagia. Jangan sampai senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Ini bukan ciri-ciri orang yang beriman. Ini bukan ciri-ciri jamaah musola dalam GRIPEN ya. Itu nggak tahu musola mana, nggak ya. Tapi insya Allah kita di sini nggak ya, karena kita frekuensinya apa? Frekuensinya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau orang beriman itu dia melihat saudaranya itu, ya Allah. Saya tuh kalau melihat jenengan-jenengan itu, ya Allah. Ya mungkin saya kadang gini, di luaran sana mungkin saya sedang futur-futurnya, sedang lemah-lemahnya untuk berjamaah. Tapi ketika kembali ke musola, melihat jenengan, melihat Mbak Biman, dan Pak Andim, dan Pak Eri, melihat Mas Tanto, AA, dan semua bapak-bapak yang ada di sini, ya Allah, ternyata circle ini, perkumpulan ini itu memang membuat kita semakin kuat lagi. Maka kalau mau berbuat kebaikan, kalau mau berubah itu jangan sendiri, harus berjamaah. Jangan sendiri-sendiri, harus berjamaah. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cinta dan benci. Nah ini, perhatikan baik-baik sebelum nanti kita closing. Ini jam berapa tuh? Oh, masih 4:53. Ya. Terus benci yang diperbolehkan dalam Islam tuh gimana? Kadang kita tuh kalau membenci seseorang langsung membenci keseluruhan dan membenci sesosoknya. Dalam Islam kita tidak boleh membenci seseorang. Tapi dalam Islam kita boleh membenci apa? Membenci sifatnya, membenci perilakunya. Beda. Benci sosoknya dan benci perilakunya beda. Kita nggak boleh membenci sosoknya, karena kalau kita sudah membenci sosoknya, maka sosok itu mau melakukan kebaikan apapun pasti salah di mata kita, betul? Nah, yang kita kritik itu adalah sifatnya, adalah perilakunya. Maka Rasulullah SAW mengajarkan seperti itu. Ketika engkau membenci seseorang itu, bencinya dilandaskan dengan Allah. Jangan benci tanpa alasan, ya kan? Karena kalau benci sama dia, wis pokoknya aku benci. Gimana caranya aku benci? Pokoknya benci. Nggak boleh seperti itu nggak ilmiah. Kalau kata orang intelektual, orang berpendidikan, itu nggak ilmiah. Harus punya landasan. Kenapa kamu benci sama dia? Dia saya ajak berjamaah, dia nggak mau. Misalnya seperti itu. Bencinya kenapa? Dia nggak mau berjamaah. Tapi sosoknya jangan dibenci. Nah, kadang kita salah kaprah di sini. Akhirnya apa? Melegitimasi atau menggeneralisir bahwasanya semua yang dia lakukan walaupun untuk kebaikan semua salah, itu tidak boleh. Ya, maka kalau orang beriman itu dia mengkritik kesalahannya, mengkritik perilakunya, bukan mengkritik orangnya. Nah, maka selalu kita berdoa, kita minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, duhai Engkau yang maha membolak-balikan hati hamba, teguhkanlah hati hamba di atas agamamu. Kenapa kok narasinya di atas agamamu? Kenapa kok tidak, ya Allah, teguhkanlah hati hamba di atas hartaku, tidak di perekonomianku? Karena yang Allah berikan pertama kali diteguhkan kedudukannya kita itu ketika kita sikoh atau ketika kita fakir terhadap agama. Kalau Allah, ini perhatikan betul. Kalau Allah ingin memberikan suatu kebaikan kepada seorang hamba, Allah tidak langsung memberikan materi,
Tapi Allah memberikan sebuah kebaikan kepada manusia, itu step pertamanya adalah dengan faqihu fiddin. Dia dipahamkan dengan agamanya, dia dimatangkan dengan keagamaannya. Maka ciri-ciri kalau orang mau mendapatkan kebaikan dari Allah, dia semakin dekat dengan Allah. Maksudnya bukan dekat dengan kematian ya, bukan ya. Tapi semakin dekat dengan Allah itu semakin dekat dengan sumber ilmu, semakin dekat dengan musola, semakin dekat dengan masjid. Nah itulah tanda-tanda Allah menginginkan kebaikan kepada kita semua. Maka hati-hati. Oh, ini aku sedang naik perekonomianku. Oh, ini aku sedang dapat jabatan. Hati-hati. Bisa jadi itu sebuah ujian. Kenikmatan yang membuat kita lalai kepada Allah itu disebut musibah. Dan yang musibah mendekatkan kita kepada Allah, itulah sebuah kenikmatan. Maka kalau kita pakai kacamata manusia, Pak Bu, kadang kita tidak netral. Kadang kita mengatakan, ini saya dapat sesuatu hal, berarti ini Allah sayang sama kita. Hati-hati. Jangan sampai keblinger, ya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harapannya dengan cinta dan bencinya kita karena Allah Subhanahu wa taala ini, semakin mudahnya kita untuk mengajak orang dan semakin cintanya kita kepada tetangga kita, sehingga apa? Yang namanya mengajak sebuah kebaikan, mengajak dalam dakwah itu mengajak bukan mengejek, dakwah itu merangkul bukan memukul. Yang alhamdulillah Allah pilih kita, Allah pilih raga kita untuk terus bisa berkontribusi di musola ini. Yang belum, yuk tolong didoakan, tolong diajar, tolong diedukasi, tolong dirayu, dirangkul untuk bersama-sama untuk berangkat ke musola dalam hidup baik ini. Jangan sampai kita yang sudah rajin itu justru malah menyalahkan, itu tidak boleh. Ya ini nggak perlu cerita ya. Itu kadang melihat sosok orang yang dia mungkin sudah soleh, punya kemampuan ngomong di depan, tapi justru omongannya itu malah membuat orang jadi mental ke musola, mental ke masjid. Ini bahaya. Ya namanya orang masyarakat kan random Pak Bu ya. Random itu apa? Banyak bervarietas kan, kita nggak mungkin pukul rata semua senang ngaji kan, nggak mungkin. Nah justru orang-orang yang belum paham itu kita edukasi dengan apa? Dengan kebaikan. Rasulullah itu paling sempurna. Dan Rasulullah berkata, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Maka kita menyampaikan kepada seorang itu dengan akhlak yang baik. Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu dulu materi kita pada subuh kali ini. Alhamdulillah sudah jam 5. Mohon izin nanti setelah ini 5:04 saya izin untuk siap-siap untuk menuju ke tempat selanjutnya. Mugi-mugi apa yang saya sampaikan tadi senantiasa bisa bermanfaat buat panjenengan semua, dan semoga apa yang kita niatkan ini senantiasa Allah catat sebagai amal soleh, mengalir pahalanya untuk kedua orang tua kita, dan semoga ini bisa menjadi wasilah, menjadi jembatan untuk penebus dosa-dosa kita di masa lampau. Amin ya rabbal alamin. Karena kita nggak tahu gimana cara menghapus dosa-dosa kita. Nah, cara yang paling simpel adalah bagaimana kita turut bermajelis ilmu. Minta sama Allah, ya Allah, ampuni dosa-dosaku, ampuni dosa-dosaku. Banyak-banyak beristighfar. Kalau mau dosa terputus, jangan lupa istighfarnya 100. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Bareng-bareng. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Sekali lagi. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Alhamdulillah, matur nuwun jazakumullah khairan katsiran.
Terima kasih banyak Bapak-bapak Ibu-ibu, sehat-sehat selalu nggih jenengan nggih. Doakan saya dan doakan keluarga saya semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki, dan kita doa bersama-sama semoga kita semua yang ada di sini senantiasa Allah sehatkan badan kita, sehatkan raga kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah bereskan segala hajat-hajat kita, dan Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dan Allah segera lunasi semua utang-utang kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan berdoa bersama-sama Bapak Ibu sekalian, semoga mendapatkan keberkahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa ghafiru mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibu da'wat wa la qatiyal hajar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna Rabbana taqabbal minna Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi habli minas solihin Rabbi habli minas solihin Rabbi habli minas solihin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Setelah saya tutup nanti, yuk silakan kita ramah-tamah, kita ngobrol-ngobrol bareng. Manfaatkan momentum ini untuk ajang silaturahim kita. Kita tahu di perumahan ini kita orangnya semua sibuk-sibuk. Ya, kalau tidak seperti ini mau kapan lagi untuk bisa berjumpa dan bertemu. Kita mudah-mudahan. Alhamdulillah. Ada istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurangnya saya mohon maaf. Akhir kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.